Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Demon King Cheat System. Seorang raja iblis yang dibunuh dengan cara licik, hidup kembali ke dalam tubuh seorang manusia sebagai wadah barunya. Dengan rasa hormat, tong hilap subscribe channel Mimin, like dan komen, agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Diceritakan sebuah tragedi di masa depan saat dunia manusia dan dimensi dunia game telah terhubung. Pada saat itu banyak monster yang bermunculan di bumi dan mereka mulai menginvasi dunia manusia. Sementara itu sebuah bagian pada tubuh manusia juga mulai berubah. Dan dengan bantuan sistem mereka dikenal sebagai player. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan para monster. Mereka yang diberikan kekuatan oleh sistem menjadi tamak dan mencuri sumber daya dungeon. Karena manusia kecanduan untuk merampok sumber daya dungeon, maka muncullah dungeon tingkat neraka. Dan ada seorang iblis yang mempunyai kekuatan untuk melampaui kekuatan manusia, The Immortal King, Lord Ahdesalai. Dan di saat sosok mengerikan itu muncul, para kubu manusia membuat penyerbuan dungeon tingkat neraka dengan dipimpin oleh seseorang player yang bernama Liu Yi. Sebuah tim penyerbu terkuat dibentuk, bersiap untuk menyerang, dan ini adalah sosok dari Demon King, Ahdesalai, yang memiliki level tidak diketahui. Para kubu demon juga bersiap untuk membunuh dan menghancurkan kubu manusia yang dipimpin langsung oleh Ahdesalai. Lalu Ahdesalai memerintahkan bawahannya untuk membunuh manusia dan jangan sampai menyisakan seorang pun. Lalu pertempuran pun tidak bisa dihindari. Manusia dan demon bertarung mengerahkan seluruh kemampuannya dan kekuatannya untuk memperjuangkan hak mereka masing-masing. Ahdesalai mulai membantai manusia yang ia temui saat di medan pertempuran. Pada saat itu kubu demon sangat mendominasi karena sangat terlampau kuatnya sang demon Immortal King. Pada saat itu juga kubu manusia menyerang balik membunuh para bawahan Ahdesalai. Namun berbeda dengan Ahdesalai, serangan seperti itu dengan mudah ia tangkis. Dan orang yang melakukan serangan itu adalah Liu Yi yang berhadapan langsung dengan Ahdesalai. Pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Mereka langsung menyerang satu sama lain. Pertempuran mereka sangat gila, cepat dan sangat kuat, sampai-sampai tanah yang dipijak mulai menimbulkan kerusakan. Namun naas bagi Liu Yi yang tidak bisa mengimbangi kekuatan Lord Ahdesalai. Ia sangat kewalahan berhadapan dengan Ahdesalai. Ahdesalai, sang demon Immortal King, sangat mendominasi. Pada saat ingin mengeksekusi Liu Yi, seseorang dari kubu manusia menghentikannya. Manusia itu mengancam Ahdesalai dengan para bawahan Demon King. Karena fokus dari Ahdesalai teralihkan, Liu Yi dari kubu manusia menusuk jantung Ahdesalai dengan tombaknya. Ahdesalai mengerang kesakitan. Ia tidak mempercayai kalau kubu manusia akan melakukan cara yang licik untuk membunuh dirinya. Karena geram dengan cara licik manusia, dengan terpaksa ia menghancurkan dirinya sendiri untuk mati bersama. Ledakan dahsyat telah terjadi, tanah pun menjadi hancur. Berkat kematian sang Demon King, pertempuran dimenangkan oleh kubu manusia. Sementara itu dari kubu manusia, sang pahlawan Liu Yi telah terluka parah akibat terkena ledakan dari sang Demon King. Tapi cerita dari Lord Ahdesalai belum berakhir. 10 tahun kemudian, dungeon area pemakaman, para player telah melakukan raid yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ahdelia, level 20, profesi sebagai ranger. Lalu Ahdelia memerintahkan bawahannya untuk cepat membersihkan para monster. Di saat itu malapetaka telah muncul. Manusia dibunuh dengan cara yang sadis oleh sosok monster yang bertubuh besar dan membawa gada sebagai senjatanya. Monster itu disebut sebagai monster jahitan. Monster itu mulai menyerang lagi, membunuh satu persatu para player. Dengan liciknya, Ahdelia menyuruh para porter penambang dan pembawa barang untuk bergerak menjadi umpan. Ia terpaksa melakukannya karena tidak mau ada korban jiwa lagi untuk para bawahannya. Salah satu porter protes, namun diancam oleh bawahan Ahdelia dan terpaksa para porter melakukannya.
Dengan tiada ampun, monster jahitan terus membantai para player. Dengan memegang senjata panahnya, Adelia tersenyum sinis. Ia mengorbankan para sampah demi mendapatkan lasit untuk mendapatkan XP paling banyak. Sang Polter lalu mencari titik lemah dari monster jahitan itu. Pada akhirnya, ia menemukan yang didapat pada luka jahitan. Sambil teringat kepada sosok adiknya, ia memberanikan diri untuk menyerang. Terlesat sebuah anak panah yang menembus badan sang Polter. Adelia sangat kesal. Ia menyuruh Polter itu untuk menjadi umpan, tapi bajigur ini melakukan hal yang tidak perlu dan berani menghalangi pandangannya. Sang Polter itu berusaha meminta tolong karena ia berjanji kepada adiknya Xiao yang telah menunggu kembali dengan selamat. Monster jahitan mulai bersiap untuk menyerang. Hantaman keras menimpa tubuh dari Polter itu. Tubuh dari Polter itu telah remuk. Namun pada saat bersamaan terlihat sebuah cahaya biru yang bersinar menuju ke lelaki itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah sinar terang terpancar dari tubuh lelaki itu. Jantungnya mulai beregenerasi. Perlahan lelaki itu terbangun dengan sendirinya. Tubuh yang tadinya hancur dan bajunya robek telah pulih kembali. Adelia dan bawahannya tercengang melihat bocah itu masih hidup. Padahal cuma sampah, tapi bisa menahan serangan monster jahitan. Lelaki itu bergumam dengan dirinya sendiri sembari memandangi lengannya. Aku tidak menyangka perbaikan jiwa akan memakan waktu yang lama. Terakhir kembali di bumi dengan tubuh pemain ini. Tubuh fisik lelaki ini terlalu lemah. Dia beruntung menjadi wadahku. Lalu lelaki yang tidak diketahui namanya itu menoleh karena monster jahitan akan melancarkan serangan kepada dirinya. Dengan sangat cepat, lelaki itu dapat membunuh monster jahitan dengan satu ayunan pedang. Lalu notif dari sistem telah muncul. Membunuh monster elite mendapatkan 2000 XP. Anda naik level ke level 5. Sampah berani menyerangku, dan aku baru saja mendapatkan XP. Melihat aksi yang dilakukan bocah itu membuat para player menjadi tercengang. Adelia hanya mencibir anak muda itu. Dia pasti melakukan hal curang, berani mencuri XP ku. Lalu notif dari sistem muncul lagi. Equipment list, profesi sebagai warrior. Anda telah naik level 5. Lelaki itu bergumam. Jadi ini yang dinamakan sistem. Ada cukup banyak fitur. Aku perlu cukup banyak waktu untuk mempelajarinya. Aku tidak sia-sia menunggu selama 10 tahun untuk perbaikan jiwa. Akhirnya telah tiba. Pada saat bersamaan, sistem memberitahu player bisa membuka hak khusus identitas bos. Lalu lelaki itu menekan tombol yes untuk mencari tahu final boss. Pada sosok aslinya ia bergumam, "Tunggulah kedatanganku." Monster Wit berdiri tepat di hadapan para player. Ia mulai melancarkan serangan, namun dapat ditangkis oleh player itu. Lalu sang MC membunuh Monster Witch itu dengan sangat cepat, hanya satu serangan. Notif sistem muncul lagi, membunuh tengkorak sihir. Poin Conquer bertambah 5. Lalu sang MC mencibir sistem. Meskipun ia dapat membuka panel boss, tapi ini memberi efek negatif. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan XP dan tidak bisa naik level. Sepertinya levelnya berhenti di level 5, tapi dia bisa mendapatkan benda yang disebut sebagai poin Conquer. Dia bisa menggunakan poin itu untuk membuka skill dan hak baru. Akan tetapi poin ini masih belum cukup, dan skill satu-satunya yang terbuka ini adalah Conquer A. Dia bisa melihat level musuh dan profesi mereka. Sepertinya aku harus membunuh banyak monster untuk mendapatkan poin Conquer. Sebenarnya ia bertujuan untuk membunuh para pemain ini, namun dengan kekuatannya saat ini sulit untuk dilakukan, terutama kekuatannya. Levelnya lebih tinggi daripada dirinya. Dia bahkan membunuh pemilik tubuh ini. Aku harus berhati-hati. Karena nama dari sang MC belum diketahui, kita sebut saja MC terlebih dahulu. Lalu sang MC menghampiri Adelia sambil membawa ramuan kekuatan sihir di tangannya dan memberikannya kepada Adelia sambil bergumam dalam hatinya. Setelah dia mendapatkan poin yang cukup, sang MC akan membunuhnya. Sang MC tersenyum puas sambil meminum ramuan itu. Adelia bergumam,
Kalau panahnya tidak langsung membunuhnya, sepertinya dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bos. Dia masih berguna. Jadi Adelia akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Lalu salah satu dari bawahannya berteriak, menunjuk sesuatu dinding yang terdapat sebuah api menyala berwarna biru. Lalu sang MC menyadari kalau sosok bos yang akan dihadapinya adalah si bajigur itu. Lalu kobaran api semakin membesar. Dari kobaran api biru itu keluar sebuah kepala yang memiliki taring-taring tajam. Sosok itu adalah seekor naga yang bernama Don Demon Dragon yang memiliki level 20. Lalu Adelia memerintahkan para player untuk mempertahankan posisi dan secara bersamaan kita bekerja sama untuk mengalahkannya. Berbeda dengan sang MC, ia memilih untuk mundur. Silahkan saja kalau kalian mau bunuh diri. Apa yang dilakukan sang MC membuat Adelia sangat kesal. Ia berjanji setelah mengalahkan bos, ia akan membunuh sang MC. Lalu sang Demon Dragon mulai menyerang, menyemburkan api biru dari mulutnya. Para tanker memblokir serangan api biru menggunakan perisai-perisainya. Secara bersamaan dari arah belakang, para mage termasuk Adelia melancarkan serangan jarak jauhnya. Serangan bertubi-tubi menghujani sang Demon Dragon. Namun serangan beruntun yang dilancarkan oleh para player tidak berefek sama sekali. Lalu diperlihatkan sang MC dengan santainya bersembunyi di balik sebuah bebatuan. Lalu ia bergumam, sepertinya hampir waktunya untuk ia tampil. Monster Demon Dragon sedikit merasakan kesakitan. Lalu para tanker menyuruh rekan-rekannya untuk menyerang maju karena inti dari monster itu sudah meledak. Namun prediksi yang ia nilai adalah salah. Sebaliknya, tubuh dari para tanker terbakar. Api berwarna ungu menghanguskan tubuh mereka semua. Lalu para mage tidak tinggal diam. Kalau pertarungan jarak dekat tidak berpengaruh, maka gunakan serangan jarak jauh. Namun serangan itu tidak mempan. Terdapat sebuah barrier yang memblokir serangan mereka, membuat Adelia sangat terkejut. Serangan dekat tidak mempan, serangan jauh juga tidak mempan. Ia keringat dingin. Di tengah kepanikan Adelia, sang MC datang, bertujuan untuk menyerang Demon Dragon. Adelia tersenyum, dia datang untuk bunuh diri. Ditolong malah ngelunjak nih si Adelia. Sang Demon Dragon mengarahkan cakar-cakar tajamnya kepada sang MC. Namun serangan itu dengan sangat mudah ditangkis oleh sang MC, membuat Adelia sangat terkejut. Kenapa dia sangat hebat? Gumam Adelia. Lalu sang MC mencibir Demon Dragon. Sampah itu akan membuka intinya saat tahap kedua, tapi itu adalah jebakan. Tahap pertama dia akan menyebarkan api yang akan menambah buff pemain. Buff ini akan terus naik dan berhenti saat proses bertarung. Tapi tahap kedua, intinya akan mengeluarkan api jenis lain yang akan langsung meledakkan buff yang sebelumnya. Jadi saat tahap pertama dekati dia, menjauh dari buff api pertama, lalu tunggu tahap kedua, baru kalian akan mudah membunuh dia. Pada akhirnya monster Demon Dragon itu telah tumbang, easy, oleh sang MC. Lalu notif sistem muncul, poin bertambah 100. Aku ingat betul pada saat masih muda, membunuh monster rendahan sepertinya setelah menjadi bos. Akhirnya penuh, aku bisa membuka skill baru, ujar sang MC. Lalu sistem memberitahu, karena poinnya sudah penuh, maka MC dapat membuka skill baru dan mendapatkan hak dungeon. Apakah Anda menginginkannya? Tanpa pikir panjang, sang MC menekan tombol yes. Lalu sang MC tidak percaya setelah menggunakan hak baru itu. Terdapat banyak kemampuan tersembunyi yang disuguhkan oleh layar sistem. Tiba-tiba ada anak panah api yang mengarah kepada sang MC. Ledakan besar telah terjadi. Adelia tersenyum senang melihatnya. Lalu Adelia berkata kepada para bawahannya, karena bos dungeon sudah dikalahkan, maka lanjutkanlah sesuai rencana untuk membuka dungeon tersembunyi. Dengan sadisnya, para bawahan Adelia membunuh para player yang tersisa, menggunakan mereka sebagai pengorbanan. Meskipun para pemain meminta ampun, namun dengan sangat sadisnya Adelia membunuhnya. Memang psikopat nih si Adelia. Di saat itu juga sang MC bergerak dengan sangat cepat, membunuh para bawahan Adelia. Adelia tidak menyadarinya.
Sang MC terus bergerak ke sana kemari membunuh para bawahan Adelia dengan satu serangan. Lalu Adelia menengok ke arah belakang. Ia terkejut para bawahannya telah terbunuh, terbantai satu persatu oleh sang MC. Notif dari sistem telah muncul. Membunuh pemain dapat mendapatkan 800 XP. Lalu sang MC bergumam. Ia baru menyadari, tidak heran membunuh monster tidak mendapatkan XP. Sebagai gantinya, ia cuma harus membunuh para pemain untuk mendapatkan XP. Adelia sangat terkejut melihat sang MC baik-baik saja. Lalu ia penasaran, ingin melihat level berapa dia saat ini. Lalu ia mengaktifkan skill analis Active. Lalu tertera status dari sang MC, player yang bernama Zhao-King. Akhirnya kita dikasih tahu nama sang MC. Ia berada di level 5 dan berprofesi sebagai warrior. Setelah mengetahui bahwa Zhao-King berada di level 5, ia menyuruh bawahannya untuk membunuhnya. Dan tertera orang yang akan menyerang Zhao-King bernama Luren, berlevel 10, profesi sebagai warrior. Lalu Zhao-King menggunakan skill petirnya dari tangan kirinya yang diarahkan kepada Luren. Akibat serangan itu, tubuh Luren menjadi lumpuh. Lalu Zhao-King melesat maju. Sebuah tebasan dilancarkan mengenai tubuh Luren. Luren bergumam, dia seorang warrior, tapi kenapa dia bisa menggunakan petir? Lalu Luren menyimpulkan, kalau Zhao-King bukanlah warrior, tapi penyihir. Ini posisi yang menguntungkan bagi dirinya untuk membunuh Zhao-King. Namun dengan sangat mudah Zhao-King menangkis serangan kampak dari Luren hanya dengan tangan kosong. Lagi-lagi Luren dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan Zhao-King. Sambil melemparkan pak milik Luren, Zhao-King menancapkan pedang miliknya ke tubuh Luren. Lalu notif dari sistem muncul bahwa Zhao-King mendapatkan 1000 XP. Adelia dan para bawahannya sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, sebenarnya apa profesi Zhao-King? Ia dengan sangat mudah membunuh warrior level 10. Mungkin dia seorang penyihir warrior. Sambil diselimuti kekuatan yang meluap-luap dan sorot mata yang tajam, ia berkata, rasakanlah rasa takut dan keputusasaan ini. Aku mendapat sangat banyak XP, aku pasti bisa membuka skill baru. Lalu Adelia menyuruh para bawahannya untuk menyerangnya secara bersamaan. Lalu mereka secara bersamaan menyerang ke arah Zhao-King. Zhao-King tersenyum. Setelah ia terikat dengan dungeon, ia mendapatkan buff pasif. Dan dia menghabiskan poinnya untuk mempelajari kemampuan unik Monster Dungeon. Sebelumnya dia menghabiskan 200 poin untuk mengikat dengan dungeon, menggunakan 50 poin untuk membuka kutukan petir. Sekarang ia memiliki sisa 50 poin. Perbedaan kekuatan Zhao-King dan mereka sangat jauh. Ia sendiri dan mereka banyak. Ini akan sulit bagi Zhao-King. Zhao-King harus bijak menggunakan poin yang tersisa. Lalu Zhao-King melihat kalau ia menemukan sebuah skill pemanggil monster dengan harga 50 poin. Lalu Zhao-King menukarnya. Para monster dungeon secara tiba-tiba bermunculan dari belakang Zhao-King. Ia tidak menyangka kalau Zhao-King bisa memanggil dan mengendalikan para monster. Namun durasi dari cooldown-nya sangat lama, dan skill pemanggil skill ini cuma bisa digunakan di dungeon yang terikat. Adelia memasang wajah pucat. Ia tidak percaya kalau Zhao-King memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan terpaksa Adelia menggunakan item dengan sekali pakai. Sebenarnya item ini dipakai untuk menghadapi bos tersembunyi dungeon, namun tidak ada pilihan. Adelia meniupnya. Zhao-King tidak mengetahui item peluit apa yang digunakan Adelia. Mungkin item spesial. Suara itu bergema di seluruh dungeon. Berbagai monster besar berlarian dengan berbagai spesies menyerang monster-monster yang Zhao-King keluarkan. Item tingkat historikal yang diberikan oleh ketua klan. Peluit Raja Hewan bisa memanggil Raja Hewan dan pasukan hewan berlevel 15, cuma bisa digunakan satu kali di dalam dungeon. Para monster milikmu cuma makhluk lemah di hadapan pasukan milikku. Adelia mulai percaya diri lagi, namun Zhao-King tidak gentar sedikit pun. Melihat sebuah makhluk besar yang melewati Adelia, Adelia sangat terkejut. Para monster yang ia panggil telah mati terbakar api biru. Ia sedikit familiar dengan api biru itu.
Benar saja, sang bos dungeon Demon Dragon yang berdiri tepat di belakang Zhou-King. Adelia pun terkujur lemas, tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Meskipun di ambang kematian, Adelia masih mengancam Zhou-King. Kalau kau membunuhnya, maka Zhou-King akan mati. Dengan wajah pucatnya, Adelia menjelaskan, kalau kita datang menyerbu dungeon ini di bawah perintah ketua klan Bloodrest, Lord Stockton. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan item tersembunyi dungeon. Dia adalah Lord level 40. Menghancurkanmu sama seperti membunuh semut. Lalu Zhou-King membalas, aku tidak peduli dengan status dia. Kalau dia berani membunuhku, aku akan membunuh dia juga. Apa ini kata-kata terakhirmu? Tanya Zhou-King. Dengan wajah paniknya, Adelia berbicara kembali. Jangan meremehkan dia. Dia punya banyak koneksi. Dia adalah sepupu dari orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan Lord Liu Yi. Bagaimana? Apa sekarang kau sadar betapa kuatnya dirinya? Kau pandai dalam memuji orang. Selamat tinggal. Bunuh dia. Adelia mulai keringat dingin. Gertakannya kepada Zhou-King tidak mempan sedikit pun. Demon Dragon menyemburkan panas api birunya. Adelia berteriak sangat kencang di tengah kematiannya. Karena telah membunuh Adelia, Zhou-King mendapatkan 5000 XP. Sistem juga memulihkan luka-luka yang diderita oleh Zhou-King. Di saat bersamaan, terdapat sebuah retakan dari bawah tanah dan muncul sebuah pintu portal. Pintu itu menuju dungeon tersembunyi. Apa ini gerbang menuju dungeon tersembunyi? Gumam Zhou-King. Menurut perkataan Adelia, ada item langka di dalam sana. Lalu sistem memberitahu Zhou-King bahwa masuk ke dalam sana sangat berbahaya. Namun Zhou-King berkata, akulah makhluk paling berbahaya dan semua item di dalam sana adalah milikku. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.